Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sampai hari ini tanggal 7 Juni 2023 terkait dengan sekolah madrasah yang diberikan kesempatan oleh Badan Akreditasi Nasional Pusat untuk mendapatkan sertifikat automasi atau sertifikat perpanjangan secara otomatis, itu masih banyak yang belum menyelesaikan baik kegiatan melalui pengajuan, kemudian setelah disetujui BAN mereka akan mengisi dia, hitung IPR dan unggah dokumen. Ternyata sampai tanggal 7 Juni ini Bapak Ibu masih banyak sekali sekolah madrasah yang belum melakukan itu. Sehingga bisa dipastikan nanti sertifikat perpanjangan itu justru akan terlambat datang. Dan untuk diketahui Bapak Ibu, bagi sekolah madrasah yang mulai pada bulan Maret kemarin sudah melakukan pengusulan atau pengajuan, sudah mengisi dia dan bahkan belum selesai mengunggah dokumen, ternyata sudah ada penetapan SK untuk memperoleh sertifikat perpanjangan dari Badan Akreditasi Nasional. Karena itu izinkan Tiang KPA Kabupaten Lombok Tengah akan membuat video sederhana terkait dengan tutorial bagaimana kita melakukan pengajuan, mengisi dia, hitung IPR dan unggah dokumen. Karena dari WA yang kita buat Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu, khususnya sekolah madrasah yang melakukan unggah dokumen di aplikasi Sispena. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tentu kita akan bekerja pada jaringan internet yang baik karena ini dilakukan secara online. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Saya sendiri menggunakan Google Chrome Bapak Ibu untuk masuk nanti pada aplikasi Sispena, karena melalui aplikasi itulah nanti kita akan melakukan pengajuan ke Badan Akreditasi Nasional Provinsi. Baik Bapak Ibu, pertama-tama tentu Bapak Ibu akan mengetik link web dari Badan Akreditasi Nasional seperti yang sudah ada di WA Group Bapak Ibu, silakan itu dilakukan. Karena saya sering masuk di sini maka yang langsung masuk di Sispena saja. Nah, muncullah gambar seperti ini ketika baru pertama kali kita akan masuk di webnya BAN. Jadi setelah kita mengetik linknya itu maka muncul seperti ini. Ada dua kotak yang harus kita isi. Yang pertama adalah username dan password. Seperti yang sudah sering kami sampaikan, username dan password itu akan menggunakan NPSN sekolah maupun madrasah. Kami akan mencontohkan ada NPSN sekolah yang belum melakukan pengajuan. Mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pengajuan, sebab sampai hari ini memang tidak banyak sekolah madrasah yang belum mengajukan pengajuan Bapak Ibu. Tinggal masih belasan. Tapi kan ini harus dilakukan, sebab kalau tidak dilakukan justru nanti tidak akan mendapat sertifikat perpanjangan. Nah, setelah kita mengisi username dan passwordnya maka akan muncul seperti ini. Mohon Bapak Ibu yang belum, silahkan klik ajukan akreditasi. Nah, setelah kita klik ajukan akreditasi maka akan muncul pemberitahuan atau notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Maka mohon tidak mengklik tidak, sebab kalau Bapak klik tidak sama artinya Bapak menolak untuk mendapatkan sertifikat perpanjangan itu. Maka yang kita klik adalah iya. Keluar notifikasi, apakah Anda yakin ingin mengajukan akreditasi? Pilihan ini adalah final, kita klik OK. Nah, inilah Bapak Ibu segera beraktivitas di sini untuk melakukan pengajuan. Ini masih kosong karena Madrasah Ibtidaiyah An-Nur ini
belum melakukan pengajuan, Bapak Ibu, ini ada 3 dokumen yang harus diunggah. Yang pertama adalah surat ajuan formal. Surat ajuan formal ini dibuat oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Nanti Bapak Ibu kita kirim contoh surat tersebut. Kemudian yang kedua, yang Bapak Ibu unggah di yang kedua ini adalah SK izin operasional sekolah. Jadi khusus untuk sekolah swasta Bapak Ibu memang ada ketentuan baik di Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan setiap 5 tahun sekali harus diperbarui. Nah, yang Bapak Ibu unggah di sini adalah tentu izin operasional yang masih berlaku. Nah, untuk sekolah negeri khususnya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu, karena sekolah negeri biasanya sekolahnya sudah lama, kadang kalau mencari izin operasional, izin pendirian itu kadang tidak tahu Bapak Ibu, maka bisa diganti dengan surat keterangan aktif yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atau kalau di madrasah itu ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Nah, untuk SD, Bapak Ibu dan SMP negeri kami sudah membuatkan surat keterangan aktif. Nah, yang terakhir yang diunggah itu adalah sertifikat yang saat ini masih berlaku. Bapak Ibu, untuk sekolah yang 254 ini dulu serentak diakreditasi pada tahun 2018. Sehingga pada tahun 2023 ini pada bulan Desember atau November besok sertifikat itu akan mati. Nah, itulah nanti yang di sini sertifikat yang akan mati nanti pada bulan November atau Desember silahkan diunggah di sini. Diunggah. Kemudian tulis nama kepala sekolah dan nomor WA kepala sekolah. Setelah itu dikirim, Pak. Dikirim ke BAN. Ini nanti BAN akan melakukan verifikasi apakah BAN menyetujui atau tidak tergantung dari dokumen 3 dokumen yang diunggah itu. Itu prosesnya Bapak Ibu sangat sederhana sekali. Kemudian file maksimal yang diunggah itu 2 MB Bapak Ibu. Kemudian bentuk filenya adalah PDF. Ini dalam rangka kita melakukan pengajuan. Nah, setelah ini Bapak Ibu tentu kita akan menunggu proses disetujui oleh BAN, baru nanti bisa kita mengisi dia. Sebab fitur untuk mengisi dia sebelum disetujui oleh BAN belum tersedia. Ini Bapak Ibu saya klik aja data isian akreditasi sebab nanti di sini Bapak Ibu akan beraktivitas di data isian akreditasi. Karena sekolah ini Bapak Ibu belum melakukan pengajuan, maka ini masih kosong. Kosong ini. Jadi kita tidak ada tempat beraktivitas, dia tidak ada, IPR juga belum ada fiturnya, IPM juga belum ada, dokumen sekolah juga demikian. Jadi tidak ada yang kita klik di sini karena madrasah ini belum melakukan pengajuan untuk akreditasi. Jadi kita keluar dari sini Bapak Ibu, yang akan mencontohkan sekarang contoh sekolah yang sudah melakukan pengajuan dan sudah terbuka beberapa fitur di Sispena untuk beraktivitas. Yang akan masukkan nomor NPSN-nya 60721709. Nah, ini Bapak Ibu salah satu madrasah yang akan ambil sebagai contoh saja. Ini sekolah ini sudah melakukan pengajuan Bapak Ibu. Apa buktinya dia sudah melakukan pengajuan Bapak Ibu? Nih, kalau kita klik ini sama seperti yang tadi, Bapak Ibu prosesnya sama. Maka nah ini dia Pak. Ini dia. Jadi surat ajuan formalnya sudah dikirim. Apa buktinya? Ini sudah ada centang hijau Pak di kotak hijau ini. Kemudian izin operasionalnya juga sudah dikirim, buktinya sudah tercentang hijau. Unggah sertifikat yang saat ini masih berlaku juga sudah dikirim, maka sudah tercentang hijau. Tulis nama kepala madrasah dan tulis nomor WA kepala madrasah. Nah, di atas ini ada kotak berwarna hijau, artinya ajuan reakreditasi Anda sudah disetujui. Silahkan tuju menu data isian akreditasi atau dia untuk melanjutkan proses pengisian Sispena. Ini perintahnya Bapak Ibu. Nah, setelah ini maka kita langsung masuk di sini Pak. Data isian akreditasi. Kita klik ini, maka akan muncul. Nah, ini dia Pak. Bedanya tadi sekolah yang
belum melakukan pengajuan dengan sekolah yang sudah melakukan pengajuan. Kalau tadi kita buka sekolah yang belum Pak kosong, ini belum ada kotak-kotak kecil berwarna biru, ini belum ada. Ini ada kartu kendali, ini ada dia, ini ada indikator pemenuhan relatif atau IPR, ini ada IPM, dan ini ada dokumen sekolah. Disinilah Bapak Ibu beraktivitas. Sehingga nanti akan mendapat sertifikat otomasi atau sertifikat perpanjangan itu. Dan kemarin Bapak Ibu sekolah yang sudah melakukan ini semuanya diperpanjang selama 5 tahun. Karena enak jadinya Bapak Ibu tidak susah 5 tahun ke depan, nanti pada tahun 2028. Nanti Bapak Ibu akan repot kembali dalam rangka untuk menghadapi proses akreditasi ini. Ini contoh sekolah yang sudah disetujui, tinggal Bapak Ibu beraktivitas. Nah, kita mulai yang pertama Bapak Ibu. Kami sering menyarankan di WA Group itu setelah diberikan kesempatan atau setelah disetujui oleh bank, maka fitur 4 tempat Bapak Ibu beraktivitas ini sudah bisa kita buka. Contoh kita contohkan sekarang ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Gelondong. Ini Gelondong yang di Peraya Bapak Ibu. Nah, kita klik dia, data isian akreditasi. Ya, kita klik dia. Nah, disinilah Bapak Ibu pertama akan beraktivitas. Ada 36 pertanyaan, Pak, yang harus diisi. Mengisi ini juga sebenarnya tidak memerlukan waktu yang lama, Bapak Ibu. Tetapi ini memang perlu disepakati dengan Bapak Ibu guru kita di sekolah. Karena untuk mengisi ini memang sebaiknya Bapak Ibu duduk bareng, Bapak Ibu kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru kita, karena dokumen itu ada di mereka, Bapak Ibu. Mereka lah sebenarnya yang memiliki dokumen terkait dengan 36 pertanyaan untuk SDMI. Kalau untuk MTS, SMP, SMA, MA, Bapak Ibu, itu pertanyaannya hanya 35. Nah, kalau SMK lebih dari itu karena dia banyak pertanyaan kekhususannya terkait dengan jurusan yang ada di SMK tersebut. Nah, kita yang ada di MI atau SD Bapak Ibu hanya 36. Kenapa ini belum warna hijau? Karena memang belum diisi Bapak Ibu. Ini belum diisi. Jadi MI ini belum mengisi satu-satu Pak. Inilah yang wajib harus segera diisi Pak. Sebab kalau tidak mengisi ini maka bank juga tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat perpanjangan itu. Makanya inilah aktivitas pertama Bapak Ibu untuk mengisi dia di Sispena. Kita akan bantu MI ini Bapak Ibu untuk mengisi, tetapi jelas tidak semuanya. Kita serahkan nanti kepada madrasah ini untuk segera mengisi. Cuma Tiang akan memberikan contoh gimana sih kita mengisi daftar isian akreditasi di Sispena. Biasa Bapak Ibu kita klik butir per butir. Misalnya kita klik butir nomor 1. Ya. Langsung keluar pertanyaannya Pak. Pertanyaannya inilah yang Bapak Ibu nanti akan menjawab. Dengan jawaban tinggal klik saja. Kita sudah disiapkan ada 4 level Pak. Level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, level apa yang kita ambil tergantung dari kondisi real sekolah madrasah Bapak Ibu. Contoh nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Kalau Bapak Ibu yakin terkait dengan pelaksanaan kedisiplinan sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sepakati Bapak Ibu, dimanapun anak kita berada itu dia disiplin. Kenapa? Karena memang sudah menjadi pembiasaannya sehari-hari. Maka silahkan Bapak Ibu pilih level 4. Nah ini Pak, penjelasan setiap level itu. Level 4 ditaruh paling atas, level 3 nomor 2, level 2 nomor 3, dan level 1 paling bawah. Artinya apa? Level 4 ini adalah level yang paling tinggi. Nah, kalau pernyataannya atau pertanyaannya menyatakan siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi, maka level 4 itu berkata demikian Pak. Siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya. Nah, yakin kita Bapak Ibu sudah memahami kata membudaya. Membudaya itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari anak disiplin. Baik di dalam kelas, baik di luar kelas, di perpustakaan, di musala, kalau dia salat berjamaah, pokoknya dia berperilaku sesuai dengan aturan atau sesuai dengan tata tertib.
atau sesuai dengan kesepakatan bersama kita di sekolah madrasah itu. Silakan Bapak Ibu ngambil level 4. Kemudian nomor 3 ini pernyataannya. Nanti Bapak Ibu baca. Nomor 2 juga ini pernyataannya. Ini ada penjelasan Pak, definisi, sehingga kita tidak bingung. Apa sih apa artinya disiplin itu sudah ada penjelasannya. Nah, tinggal Bapak Ibu ambil level yang sesuai dengan kondisi sekolah. Misalnya nomor 1 ini kita milih level 4 karena memang anak kita disiplin, kedisiplinan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Kita klik aja nomor 4, level 4. Oke, langsung keluar notifikasi. Apakah Anda yakin dengan level dia yang diambil? Kita bilang oke. Nah, langsung berubah warnanya menjadi hijau, Pak. Ini tandanya kita pernah memilih atau kita mengklik. Maka butirnya ini juga akan berubah menjadi warna kotak dalam warna hijau. Karena kita sudah mengisi. Nah, ini nomor 1. Nomor 2 juga demikian, Pak. Sama. Silahkan nanti dibaca, dipelajari, kemudian ambil level sesuai dengan kondisi sekolah kita Bapak Ibu. Nah, misalnya nomor 1 tadi, coba kita kembali ke nomor 1. Apa dokumen yang harus kita unggah? Adalah tata tertib, Pak. Ini. Tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Antara lain sistem poin. Silahkan Bapak Ibu membuat tata tertib dan di dalam tata tertib itu tertulis atau mencakup hal hak siswa itu apa, kewajibannya apa, penghargaannya kalau dia melakukan satu hal yang positif seperti apa, sanksi kalau melakukan pelanggaran seperti apa. Sudah semua ada di dalam tata tertib tersebut. Itu yang diunggah Pak di dokumen sekolah, tapi jangan unggah di sini. Nah ini jangan diunggah di dia, tapi nanti diunggah di dokumen sekolah. Fitur yang berbeda dengan yang ini. Itu Bapak Ibu menjadi dokumen bukti bagi sekolah-sekolah yang akan mendapat sertifikat perpanjangan. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang mau divisitasi atau akan datang asesor ke sekolah atau madrasah, maka dokumen yang harus ada pada butir 1 ini Bapak Ibu banyak. Ada 4 ini. Di samping tata tertib, ada buku piket, ada catatan guru atau wali kelas, kemudian ada jurnal kelas yang terkait dengan penegakan disiplin di sekolah atau di madrasah. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang akan mendapat sertifikat perpanjangan, cukup Bapak Ibu unggah tata tertib nanti di fitur dokumen sekolah. Itu nggih. Nah, kita coba isi nomor 2 Bapak Ibu. Kita bantu MI ini. Misalnya nomor 2 juga kita milih level 4 Pak. Oke. Kita bilang ada notifikasi apakah Anda yakin? Kita yakin. Oke. Maka langsung berwarna hijau dan ini langsung berubah. Yang tadi kotaknya masih putih sekarang sudah kotaknya hijau. Apa dokumennya ini? Laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius yang mencakup jadwal agenda, jadwal dan jenis kegiatan. Makanya di sekolah itu Bapak Ibu yakin, kita sebenarnya yakin sudah banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah dilakukan. Baik setiap hari Jumat sudah pasti kegiatan-kegiatan hari lainnya, perayaan-perayaan kegiatan keagamaan, tetapi itu harus dibuktikan dengan dokumen tertulis. Karena itu mohon disiapkan nanti program kegiatan keagamaan, di dalamnya ada jadwal kegiatan apa materinya, kemudian mohon dilengkapi dengan lampiran-lampiran foto-foto kegiatan-kegiatan keagamaan yang pernah dilakukan di sekolah maupun madrasah. Itulah yang diunggah Pak. Nah, kan ini buktinya ini. Ini buktinya. Jadi itu yang diunggah nanti pada dokumen fitur dokumen sekolah. Ini nomor 2. Kita coba isi nomor 3 Bapak Ibu. Nah, kita isi nomor 3 sama mungkin kita ambil aja ini. Nah, kita isi nomor 3 maka akan langsung berubah menjadi warna biru Bapak Ibu. Begitu pula butirnya ini kelihatan berwarna biru. Nomor 4. Siswa terbebas dari perundungan bully. Nah, yakinlah Bapak Ibu kita di sekolah itu sudah tidak ada lagi kekerasan. Baik kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan yang lainnya. Jadi itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk mengisi dia ini. Misalnya kita ambil aja level 4 juga ini, maka kita langsung klik OK, maka langsung berubah warna hijau. Ini Bapak Ibu proses untuk mengisi dia dan ini sebenarnya tidak lama. Hanya sebentar kita isi dia ini.
Yang penting Bapak Ibu sepakati sehingga nanti Bapak Ibu cepat untuk mengisi. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, jika kita sudah mengisi semuanya, maka butir 1 sampai butir 36 ini juga akan seperti butir 1, 2, 3, dan 4. Warna hijau, Pak. Nah, warna hijau dia semuanya ini jika kita sudah mengisi semua. Lalu level berapa yang kita pilih tergantung dari kondisi sekolah. Tetapi saran saya Bapak Ibu, karena sekolah ini akan mendapat sertifikat perpanjangan Bapak Ibu, maka tolong nilai pengisian dia ini jangan di bawah nilai sertifikasi yang saat ini sedang berlaku. Yang saat ini masih berlaku. Misalnya kita dulu dapat B itu nilainya 84 misalnya. Ya tolong jangan isi 82 atau 80 atau 79 Bapak Ibu. Kenapa? Ban sudah menilai sekolah kita ini kinerjanya baik, masa kita sendiri mengakui bahwa kinerja sekolah kita turun? Maka sebaiknya isilah sesuai minimal sama dengan nilai kita dulu 84 misalnya, atau boleh beberapa digit lebih tinggi dari itu. Misalnya 85, 86, 87 dan lain sebagainya. Sebab begini, ya kalau pelungguh mau mengisi 91, 92 boleh, tetapi nah ini ada tetapinya Bapak Ibu. Tetapi nilai nanti di sertifikat akreditasi kita yang akan kita berikan sertifikat perpanjangan itu nilainya sama dengan nilai sertifikat kita sekarang. Misalnya sekarang kita dapat B, besok juga kita akan dapat B. Itu Bapak Ibu untuk dipahami. Jadi mohon nanti bagaimana kita mengetahuinya. Nah ini yang akan mau contohkan sekarang. Ada sekolah yang sudah mengisi dia. Nah sebelum kita melihat sekolah yang sudah mengisi dia Bapak Ibu, coba tugas kedua setelah Bapak Ibu tuntas mengisi dia, mohon Bapak Ibu klik IPR. IPR, tolong ini dihitung Pak. Sebab kalau Bapak Ibu tidak menghitung, nanti tidak ada kontribusi 15% dari IPR ini. Sebab ketentuan sekarang Bapak Ibu, dari dia, total dari dia itu nanti nilainya diambil 85%. Di dia itu kan Bapak Ibu ada 4 komponen di sana. Komponen mutu lulusan, komponen mutu proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen mutu manajemen pengelolaan sekolah. Jadi ada 4 Pak. Dari 36 pertanyaan itu berasal dari 4 komponen. Sekali lagi, komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen manajemen pengelolaan sekolah. Itu pertanyaan yang 36 untuk SDMI itu. Nilainya itu nanti Bapak Ibu akan diambil 85% dan nilai dari IPR 15%. Mana IPR itu kita klik Pak. Kita klik. Nah inilah di IPR itu yang harus kita hitung. Kebetulan ini sudah menghitung madrasah ini Bapak Ibu. Sudah dia hitung IPR-nya. Kalau ini pekerjaan kita sangat gampang. Tinggal klik hitung IPR saja. Klik maka akan muncul nilainya ini. Kalau belum diklik tidak ada nilai ini Pak. Tidak ada. Jadi 59 ini nanti diambil 15%. Itulah menjadi nilai akreditasi nilai akhir akreditasi kita Pak. 59 kali 15% ditambah 85% dari nilai dia itu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik hitung IPR selesai. Nah, dari mana data ini Bapak Ibu? Data ini terkait dengan kualifikasi akademik guru, kemudian guru yang sudah dapat sertifikat pendidik berapa orang, guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang berapa orang. Ini data ini berasal dari Dapodik Bapak Ibu. Atau berasal dari EMIS kalau di madrasah. Jadi BAN menarik data itu. Nah bisa jadi data ini Bapak Ibu tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Bisa saja data ini dulu agak lama, sementara sekarang ada perubahan, boleh diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Bapak Ibu klik perbaiki IPR. Nah, misalnya kita klik perbaiki IPR ini. Kita klik perbaiki IPR. Maka akan muncul seperti ini, Pak. Sebelum kita klik tadi perbaiki IPR, tidak ada yang ini. Misalnya
data di Dapodik jumlah guru kita ada 9, Pak. Ini data yang ditarik dari Dapodik. Oh, enggak. Sekarang jumlah guru kita 12. Boleh perbaiki di sini. Gimana caranya? Klik di sini, Pak. Klik. Ini kan ada 9. Klik jadi 10, jadi 11, jadi 12. Sudah. Nah, ini cara untuk memperbaikinya. Cuma ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, kita akan tidak menambah. Biarkan saja ini ada 9, katanya nanti tergantung dari sekolah. Mungkin dia kurang atau mungkin lebih, tergantung dari sekolah. Hanya itu proses untuk di IPR ini, Pak. Nah, setelah nanti diperbaiki ini, hitung kembali, Pak. Klik hitung kembali sehingga nanti akan ada 2 muncul nilai di sini, Pak. Ada nilai pertama dan ada nilai kedua. Lalu nilai mana yang akan diambil 15%? Jelas nilai kedua berdasarkan perbaikan kita, Pak. Tapi kalau tidak ada data kita berubah, biarkan saja nilai pertama itu. Berarti tidak boleh, tidak usah kita klik perbaiki IPR. Itu Bapak Ibu nggih untuk IPR ini. Nah, kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Nah, dia sudah IPR sudah, tinggal IPM. IPM itu kita hanya klik sekali Bapak Ibu. Nah, ini sudah dia tarik data. Nah, data ini belum muncul kalau kita belum tarik, Pak. Makanya di sini ada tulisan sebelum muncul data ini, tarik data. Bapak Ibu klik itu saja. Selesai sudah. Maka akan muncul data seperti ini. Ini data jumlah siswa di madrasah itu Bapak Ibu sekian. Jumlahnya ini data dari Dapodik maupun data dari EMIS. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan ini sudah 3 aktivitas kita di Siswena ini. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu yang terakhir adalah di dokumen sekolah. Nah, ini yang cukup lama Bapak Ibu di dokumen sekolah ini karena kita harus menyiapkan filenya dalam bentuk PDF, kemudian satu file tidak boleh lebih dari 2 MB. 2 MB Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu unggah. Walaupun ada tadi fitur tempat kita mengunggah di dia, tapi tolong tidak mengunggah di dia. Ini Bapak Ibu, ada 58 dokumen yang harus diunggah di sini karena ini ada 6 halaman, Pak. Ini halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam. Nah, ini satu-satu belum ada yang diunggah ini oleh madrasah ini. Satu-satu belum ada yang diunggah. Jadi halaman pertama, apa saja dokumen yang akan kita siapkan, kemudian kita unggah di sini. Ini dia Pak, nanti dibuka saja. Nomor 1, tata tertib. Sudah tadi kita jelaskan tata tertib. Nomor 2, jadwal kegiatan keagamaan. Sudah ada itu. Tinggal di PDF-kan saja. Atau kalau sudah ada filenya di komputer, tinggal dikompres kalau terlalu besar. Kalau masih Word, tinggal di convert saja menjadi PDF. Kemudian minta scan tanda tangan kepala sekolah, udah selesai, unggah saja. Nah, kemudian ada bukti atau laporan kegiatan ekskul. Apapun jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah madrasah kita Bapak Ibu, mohon ada programnya. Mohon di dalamnya ada kegiatannya apa, kemudian mohon lampirkan foto-foto kegiatan-kegiatannya. Ini yang kita harapkan, dan di sini banyak sekolah yang memiliki inovasi Bapak Ibu. Dia buatkan video kegiatan pramuka misalnya, atau kegiatan tilawah misalnya, atau kegiatan apalah di sekolah-sekolah itu Bapak itu merupakan pengembangan bakat. Silahkan saja Bapak Ibu. Bagaimana kalau videonya besar Pak? Bisa enggak masuk? Silahkan buatkan link Google Drive Bapak Ibu. Ya, silakan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah luar biasa kemampuan IT-nya. Silahkan buatkan link Google Drive, dan link Google Drive itulah yang ditautkan, ditempel di kertas, kemudian di Word, nanti di PDF-kan. Itu yang diunggah. Kan nanti verifikator tinggal membuka itu. Ini Bapak Ibu proses untuk nah ini perlu Pak yang jelaskan sedikit, mohon diperhatikan karena ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan ini. Pak, saya sudah berapa kali unggah dokumen, ternyata saya istirahat dan buka laptop kembali, kok dokumen yang saya unggah itu hilang katanya. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu ketika mau mengunggah dokumen itu bekerja pada jaringan yang kuat. Itu satu. Yang kedua, pastikan dokumen yang akan diunggah itu dalam bentuk file PDF.
dengan kapasitas maksimal 2 MB. Itu dulu Pak. Nah, kalau sudah itu Pak, gampang kita masukkan. Nah, sekarang kita mau masukkan ceritanya. Ceritanya kita sudah punya tata tertib, file tata tertib misalnya. Maka langkah pertama kita klik choose file. Kita cari filenya Pak. Kita klik ini ya. Kita klik. Nah, jelas kita akan mencari filenya itu di sini Pak. Ya yakin karena di sini tidak ada file Bapak Ibu, saya tidak akan mengklik. Kalau saya klik nanti masuk file ini. Sementara ini bukan tata tertib. Ini saya hanya peragakan saja Bapak Ibu. Misalnya ini adalah file tata tertib. Klik kemudian open. Dia akan berproses Bapak Ibu, kemudian akan masuk. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, sebelum kita unggah dokumen itu, ini kotaknya berwarna kuning Pak. Dan di dalam kotak warna kuning ada tulisan belum unggah. Nah, ketika dokumen yang kita mau unggah itu sudah masuk Bapak Ibu, maka tulisan belum unggah akan berubah menjadi berhasil diunggah. Tapi sebentar dulu Bapak Ibu, belum selesai. Nanti kalau Bapak Ibu dalam proses mengunggah dokumen itu berubah tulisan dari belum unggah menjadi berhasil diunggah, tolong direfresh dulu Pak. Kembali ke kotak ini yang bulat dikit di atas sebelah kiri. Direfresh dulu Bapak Ibu supaya apa? Supaya tulisan berhasil diunggah berubah menjadi sudah unggah. Nah, kalau sudah unggah Bapak Ibu, yakin dia nggak akan kemana-mana. Ini beberapa kasus teman kita Bapak Ibu di WA itu banyak sekali pertanyaan, Pak, saya sudah unggah, kok hilang, saya cari. Belum selesai Bapak Ibu. Jadi dia begitu dia unggah berproses langsung ada tulisan berhasil diunggah dan dalam kotak warna hijau. Itu kita pikir memang sudah selesai Pak, tapi belum. Kalau bahasa kita nih baru entah masuk pelang Bapak Ibu. Belum selesai. Nah, bagaimana supaya masuk semuanya? Tolong direfresh sehingga tulisan berhasil diunggah itu berubah menjadi sudah unggah. Nah, kalau itu selesai sudah Bapak Ibu. Tidak akan pergi-pergi, tidak akan hilang. Silakan dicari besok lusa pasti masih ada. Dan ini kotak yang warna kuning ini akan berubah menjadi kotak warna hijau dan di dalam kotak itu sudah tertulis sudah unggah. Itu Bapak Ibu, dan Tiang sekarang akan coba memperlihatkan contoh sekolah yang sudah unggah atau sudah mengisi dia. Dia sudah isi dia ini, coba kita buka sebentar saja Bapak Ibu. 6072 1667 1667 ya, ini sudah dia unggah, dia buka tadi sudah dia. Ini Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Lombok Tengah. Oke, ini kita masuk di dia ya. Ini kita lihat dianya sudah diisi Bapak Ibu. Nah ini buktinya sudah dia ngisi Pak. Ini buktinya sudah ngisi. Nah, kalau sudah berisi seperti ini Bapak Ibu, ini kan sudah kotaknya hijau semua. Ada fitur di bawahnya hitung sementara. Nah, disinilah Bapak Ibu akan mengetahui nanti nilainya. Oke. Jadi mohon nanti ini diklik supaya kelihatan nilai isian kita itu berapa. Ini dan contohkan yang klik saja. Tapi ini fitur ini akan muncul jika 36 butir itu sudah kita isi levelnya Pak. Kalau masih ada satu saja belum kita isi, tidak akan kelihatan ini, tidak akan muncul hitung sementara ini. Nah, hitung sementara ini fungsinya untuk kontrol diri kita, berapa sih nilai dia yang sudah kita isi. Kita klik. Nah, ini Pak, muncul dia. Ini kebetulan Madrasah Ibtidaiyah 3 Madras Min 3 Lombok Tengah ini sudah ngisi dia, itu jumlah nilai akhirnya 93. Dari mana 93 ini Bapak Ibu? Dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen pengelolaan sekolah. Kemudian nilai butirnya, maksudnya nilai butir dari dia yang 36 itu. Kemudian ini nilai IPR-nya Pak. Itu yang diambil, nilai IPR diambil 15%. Nah, 15% sama dengan 11,8.
2025. Jadi ini maka nilai akhirnya atau peringkat A Bapak Ibu ini min 3 Lombok Tengah. Jadi nanti ini yang diklik nggih. Ini diklik supaya muncul ini. Kalau kita belum menghitung IPR di IPR Bapak Ibu ini kosong nanti ini 0 ini. 0. Karena ini sudah menghitung maka sudah ada nilainya. Itu prosesnya. Dan setelah Bapak Ibu yakin nilai dia kita isi, IPR sudah kita hitung Bapak Ibu, silahkan disimpan. Gimana cara menyimpannya? Kebetulan min ini belum menyimpan, kita bantu kita simpankan Bapak Ibu. Saya yakin teman-teman kita di min 3 Lombok Tengah ini sudah sepakati dengan nilai itu, kita simpankan sekarang. Karena kalau kita tidak simpan Bapak Ibu maka bank tidak bisa melihat. Nah, kita simpan, oke, kita yakin, simpan dan selesai. Oke, iya. Apakah Anda yakin dengan penilaian Anda? Penilaian tidak bisa dirubah jika Anda menekan tombol oke. Kita bilang oke saja. Nah, yang tadi ini kan kotaknya biru Bapak Ibu. Biru kotak ini. Sekarang kotaknya sudah berubah menjadi menjadi hijau. Kalau kita klik ini tampilannya Pak. Tampilan nilainya yang tadi itu. Boleh diperbaiki Bapak Ibu, nanti kita klik edit dia. Masih ada kesempatan untuk kita perbaiki, kita klik edit dia. Itu prosesnya. Jika Bapak Ibu, wah ini nilainya masih rendah atau nilainya ketinggian, boleh di edit nanti atau diperbaiki, klik edit dia. Itu prosesnya Bapak Ibu. IPR-nya pasti sudah dihitung ini Pak. Pasti sudah, nah ini pasti sudah dihitung. Bahkan sudah ada perbaikan ini dari 59 menjadi 75. Itu di IPR. IPM pasti sudah ada datanya ini. Nah ini sudah 328 jumlah siswanya di min 3 Lombok Tengah itu. Nah kemudian kita lihat sekarang dokumen sekolahnya. Nah ini sudah unggah semua Pak. Ada satu ini nomor 10 belum unggah. Berarti belum diunggah. Ini sudah unggah Bapak Ibu semua beberapa, ada satu belum di halaman pertama, satu ini sudah semua, ini sudah semua, ini sudah semua, nih ya, tinggal satu belum. Ini 2, 4, 5 berarti 7 yang belum, 7, 8. Ada 8 dokumen yang belum diunggah dari 58, berarti 50-nya sudah diunggah semua. Jadi ini sudah unggah. Bapak Ibu tulisan di kotak berwarna hijau. Jadi itu prosesnya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah bisa kita lihat Bapak Ibu dokumen yang sudah diunggah oleh min 3 Lombok Tengah. Kita klik saja di sini. Akan keluar dokumen yang sudah diunggah. Ini dia dokumennya. Ya ini dia dokumen tata tertib yang dibuat oleh min 3 Lombok Tengah. Nah ini Pak, ini bagus ini. Nah ini yang sudah dibuat oleh, nah ini yang diverifikasi nanti oleh verifikator di Badan Akreditasi Nasional Bapak Ibu. Ini saya rasa sudah jelas Bapak Ibu, dan mohon Bapak Ibu yang belum melakukan pengajuan terutama, kemudian sudah melakukan pengajuan tapi belum mengisi dia, segeralah isi dia Bapak Ibu. Belum unggah dokumen silahkan dikredit Pak. Saran Tiang sebaiknya Bapak Ibu isi dia dulu. Bisa jadi dengan sekolah-sekolah yang pertama kemarin belum tuntas unggah dokumen tapi SK-nya sudah ada Pak. Nah makanya yang belum dapat SK itu adalah sekolah yang belum mengisi dia. Itu Bapak Ibu, dan ini min 3 Lombok Tengah alhamdulillah ini sudah tuntas semua ini. Memang ada tinggal beberapa tapi saya yakin ini nanti akan mendapat sertifikat perpanjangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti keluar SK-nya. Itu Bapak Ibu, jadi kita dibatasi oleh Bank Provinsi kemarin Bapak Ibu untuk beraktivitas di Sispena ini, usahakan dia itu sudah terisi semua. Kemudian kalau dokumen masih ada 1-2 seperti min 3 Lombok Tengah ini belum tuntas, ya bolehlah dikredit Pak. Dikredit. Tata tertib sudah ada unggah. Kegiatan keagamaan sudah ada unggah. RKS-nya sudah ada unggah Bapak Ibu. Ada pertanyaan
terkait dengan RKS itu kan banyak Pak. Itu lebih dari, silahkan dokumen RKS filenya itu dibuatkan saja link Google Drive, dan link Google Drive itulah yang ditautkan, itu yang diunggah. Itu Bapak Ibu, saya rasa sudah jelas. Ada ini juga pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan RPP pada butir 10 ini. RPP yang diunggah untuk SD sudah ada ini Pak. Untuk jenjang SD itu adalah tematik tahun berjalan, artinya yang saat ini berjalan Bapak Ibu, yaitu di kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Itu RPP-nya yang diunggah. Dan untuk SMP Bapak Ibu, kalau SMA, SMK ini sudah ada penjelasannya. Untuk SMP ya silahkan diunggah, minimal mata pelajaran ada yang mewakili. Misalnya IPS ada, matematika ada, bahasa Indonesia, dan RPP itu yang saat ini sedang kita gunakan. Itu Bapak Ibu, nggih, terkait dengan ini saya rasa sudah cukup Bapak Ibu penjelasan dari Tiang, dan sekali lagi yang sangat berharap sebagai KPA di Lombok Tengah untuk Bapak Ibu segera 254 ini kesempatan yang sangat baik. Kita tidak terlalu repot menyiapkan diri untuk diakreditasi sebab kita akan mendapat sertifikat perpanjangan. Artinya kita tidak akan kedatangan asesor untuk menilai kita, tetapi kita nanti akan mendapat sertifikat perpanjangan. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa bertanya melalui WA grup. Video tutorial ini akan Tiang kirim melalui WA grup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.